dan membahas berapa jumlah kata dalam satu bab novel yang ideal. Nah, saya seringkali mendapatkan pertanyaan, berapa sebenarnya jumlah yang tepat untuk satu buah bab dalam novel? Apakah 1000 kata, 2000 kata, ataupun lebih daripada itu? Nah, dalam video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahasnya secara lebih lengkap. Sebelum kita masuk dalam uraian berapa jumlah kata dalam sebuah bab pada penulisan novel, kita akan melihat dulu mengapa bab itu sendiri adalah sesuatu yang penting. Nah, ada alasan yang paling tepat atau paling krusial mengenai bab adalah karena ia akan memberikan pembaca jeda dalam proses membaca dan menghindarkan mereka dari kebingungan. Pembaca membutuhkan istirahat pada tempat-tempat yang tepat ketika mengikuti cerita dalam novel. Tempat jedanya para pembaca inilah yang kemudian dijadikan sebagai peralihan bab cerita. Nah, pergantian antara bab satu dengan bab yang lainnya itu seharusnya menjadi tempat yang tepat bagi pembaca untuk beristirahat. Nah, beristirahatnya dalam seri ini adalah dalam kesempatan ini adalah berpindah dari topik pembicaraan yang satu dalam novel tersebut ke topik pembicaraan yang lainnya. Nah, tempat berhentinya inilah yang kemudian menjadi tempat yang ideal sebagai peralihan bab dalam sebuah novel. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling penting mengenai bab dalam novel. Kapan bab dalam novel itu harus berganti? Nah, ketika Anda sebagai penulisnya ingin mengganti bab 1 ke bab 2, bab ketiga ke bab 4, dan seterusnya, ada beberapa poin yang mengharuskan kita sebagai penulis mengganti babnya. Yang pertama adalah terjadi perubahan sudut pandang penceritaan. Misalnya Anda ingin menceritakan flashback dari sudut pandang orang lain atau dari sudut pandang yang berbeda dengan cerita utama. Dalam cerita utama Anda menggunakan sudut pandang orang ketiga misalnya, kemudian ketika ingin menulis flashback Anda menggunakan sudut pandang orang pertama misalnya. Nah, pergantian sudut pandang penceritaan seperti itu sebaiknya dengan mengganti babnya. Kemudian alasan yang kedua adalah terjadi perubahan besar dalam setting cerita. Nah, terjadi perubahan besar dalam latar cerita. Nah, misalnya cerita yang semula ada dengan latarnya adalah kehidupan perkotaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian berpindah cerita itu. Cerita itu berpindah dengan latar yang pedesaan atau hutan belantara atau tepi laut dan lain sebagainya. Nah, perpindahan yang besar setting cerita ini, latar cerita tempat terjadinya cerita ini dari kota ke perkotaan, dari pedesaan atau ke tepi laut dan lain sebagainya, sebaiknya dengan mengganti babnya. Kemudian alasan yang ketiga adalah terjadi lompatan waktu yang signifikan. Nah, biasanya ini dalam penulisan fiksi ilmiah ataupun sci-fi dan lain sebagainya. Tapi dalam penulisan yang umum juga biasa. Misalnya Anda menulis di bab sebelumnya mengenai kejadian pada tahun 2023 ini. Tapi Anda menulis tentang masa depan 2028 dan lain sebagainya. Ataupun misalnya Anda menulis cerita yang berlatar pada tahun 2000 dan pada hari ini 2023 Anda ingin menulisnya. Nah, pergantian lompatan waktu yang sangat signifikan ini sebaiknya menggunakan peralihan bab. Dan yang terakhir, ketika Anda menulis novel dan babnya harus diganti adalah ketika rangkaian aksi signifikan telah selesai. Artinya ketika misalnya Anda menulis cerita tentang pertarungan, perkelahian, kejar-kejaran, tembak-tembakan, dan lain sebagainya. Nah, adegan tembak-tembakannya ini selesai, Anda sebaiknya menggantinya dengan bab baru. Jadi ada 4 hal itu yang biasa digunakan mengapa kita sebagai penulis seharusnya memulai bab baru dan mengakhiri bab yang sedang kita tulis tersebut. Kemudian berapa jumlah kata dalam satu bab novel? Nah, ada 6 kategori ini yang paling umum biasanya. Yang pertama, jika ia 1000 kata atau kurang dari 1000 kata, maka ia terlalu singkat. Itu adalah bab yang terlampau singkat.
Jika ia dalam kisaran 1000 sampai 1500 kata, maka ia termasuk sangat singkat. Jadi jika jumlah katanya itu 1000 sampai 1500 itu termasuk sangat singkat. Nah, jika 1500 sampai 200 kata itu termasuk singkat. Jadi babnya pendek. Jika 1500 sampai 2000 kata. Kemudian jika babnya itu berjumlah 2000 kata sampai 4000 kata. Nah, ini adalah bab yang normal, yang ideal, yang seringkali digunakan oleh hampir semua genre cerita. Kemudian ada juga bab yang panjang, itu 4000 kata sampai 5000 kata. Dan yang terakhir ada bab yang sangat panjang, yang biasanya jumlah katanya di atas 5000. Nah, ini adalah beberapa kategori umum dalam jumlah bab cerita berdasarkan jumlah katanya. Kemudian bagaimana cara mengetahui jumlah kata yang tepat untuk satu buah bab di dalam novel? Nah, begini caranya teman-teman. Jika teman-teman sudah menulis satu buah bab cerita dan kata-katanya itu kurang dari 2000 kata, itu adalah beberapa hal yang mungkin perlu dianalisa. Yang pertama, ini adalah sesuatu yang sangat umum, sangat biasa jika teman-teman menulis fiksi aksi atau action fiction, di mana terjadi adegan perkelahian, pertarungan, kejar-kejaran, tembak-tembakan yang sifatnya cepat seperti itu. Nah, bab yang singkat kurang dari 2000 kata itu adalah sesuatu yang lumrah. Tapi jika Anda teman-teman menulis cerita romantis, cerita misteri, dan lain sebagainya, namun bab Anda selesai ketika kurang dari 2000 kata, maka ada dua hal yang mungkin perlu teman-teman cermati. Yang pertama adalah apakah teman-teman menghapus terlalu banyak, memotong terlalu banyak, atau membuang bagian-bagian yang mungkin bisa dikembangkan dalam bab tersebut. Dan kemungkinan yang kedua adalah apakah Anda belum menggali lebih dalam poin-poin dalam bab tersebut. Jadi misalnya Anda bercerita tentang romantisme, nah romantismenya sendiri itu belum digali terlalu dalam sehingga lebih dalam sehingga penceritaannya pun menjadi lebih sedikit atau lebih sempit. Kemudian jika teman-teman menulis satu buah bab dalam novel dengan jumlah kata di antara 2000 sampai 4000 kata, maka ini adalah bab yang standar, jumlah bab yang standar. Apapun jenis genre penulisan yang teman-teman gunakan, apakah itu fiksi romantis, apakah ia fiksi gotik, apakah fiksi urban, fantasi, sejarah, dan lain sebagainya, jika jumlah katanya berkisar di antara 2000 sampai dengan 4000 kata, ia dikatakan sebagai jumlah yang standar. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Kemudian yang ketiga bab panjang. Nah, ini babnya panjang jika jumlah kata-katanya itu berkisar di antara 4000 sampai dengan 5000 kata. Ini disebut sebagai bab yang panjang. Nah, bagian yang perlu sangat dipertimbangkan dalam penulisan bab panjang seperti ini jika teman-teman juga menggunakan adalah kebosanan pembaca. Bab yang panjang bisa menjadi sangat membosankan. Nah, artinya ketika teman-teman ingin menulis bab yang panjang di atas 5000 kata, pastikan teman-teman memang memiliki sesuatu yang menarik untuk ditawarkan kepada pembaca. Kemudian yang terakhir, nah terakhir adalah bab gado-gado. Nah, ini hanya istilah yang saya gunakan saja di penulis gunung untuk menggambarkan sebuah bab campuran. Artinya di sini Anda menggunakan bab sedang yang jumlah katanya sedang, bab yang jumlah katanya panjang, dan sekali-kali Anda mengejutkan pembaca dengan jumlah kata di dalam bab yang singkat. Bisa 300 kata, 500 kata, 700 kata, ataupun kurang dari itu. Kemudian artinya teman-teman Anda menggunakan bab standar, bab panjang, bab pendek, dan bab campuran. Artinya bab campuran di dalam penulisan buku Anda. Namun sekali lagi penentuan bab ini teman-teman semua baik panjang, bab pendek, dan lain sebagainya sebenarnya secara filosofisnya itu bukan ditentukan oleh kita sebagai penulis, tapi oleh jalan ceritanya sendiri, karakter ceritanya sendiri. Maksudnya adalah ketika misalnya Anda menulis cerita, mengikuti alurnya, apa yang kemudian diinginkan oleh tokoh cerita.
apa yang dibutuhkan oleh alur cerita sehingga ia bisa benar-benar menjadi menarik. Nah, jika mungkin membutuhkan adegan yang panjang, membutuhkan adegan yang singkat dan lain sebagainya, itu nantinya akan menentukan panjang babnya sendiri. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai bahwa yang menentukan alur cerita, yang menentukan panjang bab di sini adalah bukan penulis tapi ceritanya sendiri. Baiklah, teman-teman, itu adalah bagaimana kita sebagai penulis menentukan jumlah kata yang tepat di dalam sebuah bab novel. Nah, jika teman-teman mengalami kendala atau mengalami problem di dalam proses mengaplikasikannya, jangan ragu untuk menghubungi kami di Penulis Gunung ID. Di Penulis Gunung ID, teman-teman juga bisa mendapatkan jasa ghostwriting. Kita punya beberapa teman-teman penulis yang sudah profesional, baik untuk menulis novel, baik untuk menulis cerpen, menulis artikel, menulis skrip drama untuk YouTube dan lain sebagainya. Selain itu, teman-teman juga di Penulis Gunung ID bisa mengikuti kelas menulis online. Dan yang terakhir adalah bimbingan menulis secara privat. Nah, bimbingan menulis privat ini adalah sesuatu yang istimewa di Penulis Gunung ID karena sudah cukup banyak orang yang memiliki buku dengan mengikuti kelas ini. Nah, biayanya sangat murah dan bimbingannya itu sampai dengan naskah buku teman-teman siap untuk diterbitkan. Oke, itu saja teman-teman untuk videonya kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berkarya, selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.